Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik, atas nama Ibu Sukma. Ya, Baik Ibu, perkenalkan dulu ya, nama saya Bidan Rahmawati. Pada siang hari ini yang bertugas untuk menjelaskan atau melakukan konseling tentang perubahan psikologi pada ibu hamil. Baiklah, langsung saja Ibu ya. Perubahan psikologi pada ibu hamil adalah segala bentuk perubahan yang akan ibu alami, baik perubahan ini menyangkut perasaan, emosi, dan juga sikap yang akan ibu rasakan nanti. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perubahan psikologi pada ibu hamil trimester pertama. Salah satunya itu ada kecemasan. Kecemasan pada ibu hamil trimester pertama yaitu reaksi yang paling penting atau masalah emosional yang terjadi kepada ibu hamil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kecemasan. Di sini cara mengatasi kecemasan itu memberikan pikiran positif selama kehamilan, dan yang kedua lebih mengenal kondisi selama kehamilan dan meningkatkan peran pasangan. Selanjutnya ada sindrom penolakan kehamilan. Di sini sindrom penolakan kehamilan adalah kondisi seorang ibu menolak untuk percaya atau tidak menyadari dirinya hamil. Kondisi ini bisa terjadi sampai persalinan. Dan cara mengatasinya, dukungan keluarga atau suami, selalu melakukan hal-hal yang positif, perbanyak istirahat, dan membicarakan perasaan. Baik, selanjutnya di sini ibu mengalami kebahagiaan. Di sini mengalami kebahagiaan itu merasa bahagia saat kehamilan sangat penting karena kesejahteraan emosional secara langsung akan mempengaruhi perkembangan psikologi bayi. Dan cara mengatasinya itu ibu harus mengontrol kebahagiaannya karena ibu bisa mengalami stres. Selanjutnya ibu fokus pada diri sendiri. Awal kehamilan, seorang ibu akan beradaptasi dengan peran barunya untuk menerima kehamilan dan menyesuaikan dirinya. Baik, cara mengatasi fokus pada diri sendiri ini ada menyiapkan diri sebagai orang tua, fokus terhadap bayinya. Selanjutnya penurunan libido. Penurunan libido adalah kondisi ketika gairah seksual rendah atau tidak ada. Cara mengatasinya itu olahraga rutin, tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan lainnya untuk membantu meningkatkan libido. Nah, selanjutnya perubahan psikologi pada ibu hamil trimester kedua. Di sini ibu hamil mengalami fase pre-quickening, yaitu fase di mana ibu akan mengetahui sejauh mana hubungan interpersonalnya dengan bayinya yang akan dilahirkannya. Cara mengatasinya itu berbicara dari hati ke hati kepada janinnya, melakukan hal-hal yang positif selama kehamilan. Baik, selanjutnya di sini ada fase pasca quickening. Di sini fase pasca quickening adalah setelah ibu hamil mengalami quickening, identitas keibuannya yang jelas akan muncul. Dan cara mengatasinya itu fokus pada kehamilannya, mempersiapkan perannya sebagai ibu. Baik, selanjutnya perubahan psikologi pada ibu hamil pada trimester ketiga. Di sini ibu merasakan masa penantian dengan penuh kewaspadaan. Pada periode ini, ibu mulai hamil, mulai menyadari kehadiran seseorang bayi dan terpisah terhadap bayinya, sehingga ibu menjadi tidak sabar menanti kehadiran bayinya. Dan cara mengatasinya itu mendapat dukungan dari keluarga dan juga suami. Selanjutnya di sini ada masa persiapan. Segala persiapan dilakukan dengan cermat agar tidak mengalami kewalahan nantinya. Jadi pada saat persalinan, ibu sudah mempersiapkan segala keperluannya. Dan cara mengatasinya itu
Peran suami juga sangat penting di sini ya untuk mempersiapkan segala keperluan ibu dan juga bayinya. Baik, selanjutnya di sini ibu akan merasakan ketidaknyamanan fisik yang semakin kuat. Jadi menjelang persalinan mungkin ibu akan merasakan tekanan atau kram di daerah panggul dan dubur sebagai tanda awal melahirkan. Dan cara mengatasinya itu olahraga, jalan santai, dan juga yoga. Dan selanjutnya di sini ibu akan merasakan canggung, jelek, berantakan, dan memerlukan dukungan yang sangat besar dan konsisten dari pasangannya. Jadi dukungan pasangan sangat penting bagi ibu hamil agar tidak merasakan tidak diperhatikan. Dan cara mengatasinya itu perhatian dan kasih sayang penuh dari suaminya. Baik ibu, selanjutnya di sini faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi psikologi pada ibu hamil. Di sini yang pertama faktor fisik dan status kesehatan. Status kesehatan ini menjadi salah satu faktor fisik yang berhubungan dengan kondisi kesehatan ibu hamil. Baik, di sini selanjutnya ada status gizi. Status gizi ini merupakan hal yang penting bagi ibu hamil karena faktor gizi sangat berpengaruh terhadap status kesehatan ibu selama hamil serta guna pertumbuhan dan perkembangan janin. Baik, selanjutnya di sini ada gaya hidup. Gaya hidup selain dari pola makan, terdapat gaya hidup yang cukup merugikan kesehatan ibu hamil, yaitu kebiasaan minum jamu yang berisiko membahayakan tumbuh kembang janin, seperti menimbulkan kecacatan, abortus, partus prematur, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini pada peristiwa kehamilan merupakan suatu rentang waktu di mana tidak hanya terjadi perubahan psikologis yang memerlukan penyesuaian emosi, pola berpikir, dan perilaku yang berlanjut hingga bayi lahir. Baik, selanjutnya ada stresor internal. Stresor internal meliputi faktor pemicu stres yang berasal dari diri ibu sendiri. Adanya beban psikologis yang ditanggung oleh ibu dapat menyebabkan gangguan perkembangan bayi yang nantinya akan terlihat saat bayi lahir. Dan selanjutnya stresor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar dengan bentuk yang bervariasi, misalnya masalah ekonomi, konflik keluarga, pertengkaran dengan suami, tekanan dari lingkungan, dan tekanan yang lainnya. Baik, yang terakhir pada perubahan psikologi pada ibu hamil ini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu menjadi penentu dalam proses kehamilan yang cukup dapat memeriksakan kehamilannya secara rutin dengan adanya perencanaan yang baik sejak awal, membuat tabungan bersalin, maka kehamilan dan proses persalinan dapat berjalan dengan baik. Baik ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan terkait perubahan psikologi pada kehamilan. Jika ada pertanyaan, apakah ibu ingin bertanya? Alhamdulillah udah semuanya udah jelas ibu. Baik ibu, jika nanti ada yang kurang jelas ibu bisa kembali lagi. Baik ibu, terima kasih atas penjelasan atau konseling yang ibu berikan kepada saya. Ibu sama-sama. Saya mohon pamit ya ibu ya. Iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.